Assalamualaikum. Apa yang dimaksud dengan kezaliman? Az-zulmu, kezaliman itu adalah lawan dari adil. Yang dikatakan adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya secara bahasa. Nah, berarti kalau sudah kebalikannya, kita tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak memberikan orang yang berhak haknya, melenceng dari aturan yang lurus, itu namanya zulmun. Jadi kata zulmun adalah diddul adil, lawan dari kata adil. Dan ada juga bermakna zalam, kegelapan, yaitu orang yang bertindak tidak lagi berdasarkan tuntunan keilmuan, sehingga diambilnya hak orang lain, dilanggarnya aturan yang mengakibatkan orang lain teraniaya. Itu zulmun namanya. Kezaliman itu tidak hanya pada hak orang lain. Di dalam Al-Quran sering kita menemukan kezaliman atas diri sendiri. Apakah ada begitu? Ada. Dan malah itu yang banyak, tapi tanpa disadari. Maka di dalam Al-Quran, wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Mereka tidak menzalimi kami, kata Allah. Kenapa? Allah tidak akan terjangkau oleh kezaliman manusia. Tidak akan. Di dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas, hadis sahih, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi? Kalau seandainya kamu kalau seandainya seseorang berhimpun untuk memberikan mudarat kepada seseorang, la yadurruka illa bima kataballah. Nah, ada pangkal hadis itu, innakum lan tadurrun, kamu sekalian tidak akan bisa memudaratkanku, kata Allah. Lam tablughu durri, tidak akan sampai memudaratkanku. Jadi Allah tidak akan bisa dizalimi oleh siapapun. Ketika manusia berbuat aniaya kepada orang lain, atau dia tinggalkan kewajiban, berarti dia telah menganiaya dirinya. Dia tidak tempatkan dirinya pada tempat yang tepat sebagai hamba Allah. Akibatnya apa? Dia akan menerima akibat yang juga akan menyengsarakan. Nah, itu makna zulmun di situ. Nah, akibat dari zulmun itu akan zulumat yaumal qiyamah. Dia akan menghadapi suatu kegelapan di hari kiamat. Kenapa? Dia tidak akan mendapat pertolongan. Dia tidak akan mendapatkan keringanan sebelum kezaliman itu dituntaskan. Jadi ingat, kezaliman itu berbahaya dibandingkan dosa kepada Allah. Banyak orang yang memandang enteng perbuatan zalim. Hati-hati. Dosa apapun kepada Allah Subhanahu wa taala selain syirik, ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya'a, kalau dia mau dia ampuni, kalau tidak dia tidak ampuni. Dia berbuat menurut kehendak selain syirik. Tapi syirik bisa diampuni oleh Allah dengan taubatan nasuha. Jadi intinya tidak ada dosa yang tidak berampun. Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Terus kenapa ada ayat illa an yusyraka bi? Kalau dia tidak bertaubat, Allah tidak akan memberikan tafaddulan begitu saja ampunan untuk syirik. Tapi kalau orang bertaubat kepada Allah, meninggalkan kesyirikan, apakah diampuni? Ya, kalau dia tidak diampuni bahaya. Umar bin Khattab berapa itu kesyirikannya dahulu? Katanya dia pernah nyembah kurma. Dia buat Tuhan dari kurma, malam hari sedang menyembah Tuhannya, lapar perutnya, makannya Tuhan itu. Itu kan kezaliman, itu kesyirikan. Tapi ketika dia muslim, hapuslah sudah. Jadi kalau orang yang berbuat syirik mau surut dari kesyirikannya, dia taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, diampunikah? Diampuni. Cuma kalau tidak diminta ampun dia semasa hidupnya, apakah Allah menyediakan ampunan untuk syirik yang tidak dimintakan ampun? Tidak. Itu makna la yusyrak illa an yusyraka bih. Nah, selain dari itu, Allah kalau mau dia sediakan ampunan untuk dosa apapun. Nah, tetapi kezaliman, antar sesama manusia, apakah bisa diampuni saja oleh Allah Subhanahu wa taala kalau hamba yang dizalimi itu tidak memaafkan? Tidak. Itu bahayanya. Makanya ditegakkan pengadilan di hari akhir kelak. Orang yang teraniaya akan mengadu kepada Allah. Orang yang menganiaya akan disidangkan dan akan diminta dia untuk membayar
segala bentuk kezalimannya di muka bumi. Ketika ditanya oleh sahabat kepada Nabi, dengan apa ya Rasulullah? Bil hasanati was sayyiat. Kita bayar dengan kebaikan kita dan keburukan kita. Bahama bayinya tu. Amal kita serahkan, diambil oleh Allah untuk orang yang dizalimi. Habis amal, as-sayyiat, keburukan orang yang dizalimi yang akan disandangkan kepada kita. Itu berbahaya. Itulah zulmun akibatnya. Karena itu jauhlah diri dari kezaliman. Wala tazalamu, jangan saling menzalimi. Bukankah di dalam hadis qudsi dikatakan oleh Allah, inni haramtu zulma ala nafsi faja'altuhu bainakum muharrama. Aku jadikan kezaliman itu antara kalian diharamkan, kata Allah.